Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ella Kurniasi di Ruang Bahagia. Dan bagi kalian yang mau tahu informasi tentang cara merubah pola pikir, tonton video ini sampai akhir. Di sini saya sudah merangkum beberapa cara yang dulu saya lakukan tentang bagaimana cara merubah pola pikir yang saya rasakan dulu. Jadi pertama-tamanya saat awal mula saya terkena anxiety itu adalah isi di pikiran saya hampir 24 jam itu negatif ya isinya. Jadi tidak ada positifnya karena mungkin itu sudah puncak dari kesetresan saya gitu waktu itu. Nah, jadi saya itu bangun tidur itu sudah memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi sampai hari ini juga gitu ya. Nah, diantaranya adalah kematian. Terus kemudian membayangkan orang-orang yang sudah mati di alam kuburnya seperti apa gitu. Bahkan mendengar kabar berita misalnya ketika ada tetangga meninggal, wah itu langsung jangan-jangan. Nah, itu kata jangan-jangan ya. Dan itu menurut saya adalah paling awet gitu ya, paling awet. Pikiran negatif itu paling awet saya rasakan selama saya mengalami anxiety gitu ya, GERD dan anxiety. Nah, kalau GERD mungkin sebulan 2 bulan sudah baikan gitu. Bahkan sampai sembuh total itu kisaran 7 bulan juga udah sangat baik, udah sangat pulih ketika kita sudah sadar akan makanan yang bahaya dan makanan yang aman-aman saja bagi lambung gitu ya. Terus kemudian apalagi ditambah dengan pola hidup yang sehat gitu ya. Makanan-makanan yang sehat itu jauh akan cepat sembuhnya. Beda dengan pola pikir gitu ya. Nah, ini cara menghilangkan pikiran negatif ini butuh perjuangan yang lebih. Jadi tetap semangat teman-teman semuanya, jangan kasih kendor, jangan pernah sedikit pun putus asa, karena insya Allah dan pasti kita akan sembuh gitu ya. Justru ketika kita makin mengenali diri kita, itu proses penyembuhan cepat gitu ya. Jadi ketika saya terkena anxiety ini, saya bisa jauh lebih mengenal diri gitu. Kalau dulu kan cuek aja gitu ya. Kalau sekarang bisa mengenal lebih, oh diri saya tuh memang begini. Jadi saya bisa mengontrol gitu ya. Ketika ada permasalahan dalam hidup datang, oh memang saya tuh begini. Jadi misalnya saya tuh overthinkingan, berarti kira-kira berita yang sekiranya saya tidak butuh untuk saya tonton atau membahayakan pikiran saya atau bisa menyebabkan overthinking saya makin parah, ya saya bisa hindarin gitu. Jadi tetap terkontrol gitu. Jadi saya bisa istilahnya berdamai dengan yang namanya anxiety ini gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, baik, kita langsung aja ya kepada ini ada salah satu dari komentar saya baca bahwa bagaimana sih cara merubah pola pikir. Nah, di sini saya sudah merangkum ya. Nih, tadi nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama yang saya lakukan ketika awal mula saya mau merubah pola pikir saya, yaitu dengan cara saya mulai menulis gitu ya. Jadi saya membagi dua dalam sebuah kertas seperti ini. Nah, ini adalah buku journaling saya teman-teman ya. Ini adalah buku cerita. Pokoknya apapun selama anxiety ini saya rasakan, saya tulis semuanya di sini. Mungkin teman-teman boleh tidak percaya ya. Ketika saya udah mulai pusing, berat banget gitu ya di kepala, saya semuanya tuliskan dan saya hampir 10 bahkan 15 lembar saya nulis gitu ya. Tidak berhentinya saya, pokoknya isi yang ada di kepala saya tulis semuanya gitu ya. Saya takut ini, saya takut itu. Saya misalnya mau pergi ke pasar,
Nah, lagi di pasar pun pikiran saya tuh jalan-jalan gitu ya, walaupun misalnya saya ketemu dengan orang lagi jualan, lagi dagang gitu, saya nanya jualannya berapa, harganya berapa, tapi pikiran saya tuh jalan terus gitu. Wah, jangan-jangan pulang dari sini saya mati nih. Wah, jangan-jangan pulang dari sini saya pingsan. Wah, di jalan gimana ya nanti. Wah, gitu. Itu terus berdatangan. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, setelah saya beres melakukan aktivitas, saya ngurung diri di kamar dan saya tulis semua yang ada di kepala saya itu saya tulis gitu. Agar apa? Agar semuanya keluar. Nah, di situ langkah yang kedua setelah saya menulis gitu ya. Nah, saya tulis pokoknya semua yang saya overthinkingkan dengan rinci gitu ya. Pernah waktu itu sampai berpuluh-puluh poin yang saya takutkan, yang saya overthinkingkan gitu ya. Nah, terus kemudian setelah saya tulis semuanya, nah kan saya punya asam lambung ya, misalnya banyak orang yang misalnya yang meninggal karena asam lambung. Nah, kan saya sudah berobat, saya udah nanya pertanyaan itu ke dokter gitu ya, dan dokter di sana bilang misalnya sebenarnya kamu itu baik-baik saja dan tidak ada penyakit lambung yang mematikan misalnya gitu ya, kata dokternya. Nah, saya sadarin itu, saya kuatkan itu dalam hati gitu ya. Misalnya nih ketika pikiran tentang mati datang gitu ya, dan penyebabnya misalnya karena lambung. Nah, saya tuh selalu menguatkan gini, saya suka ajak ngobrol gitu, si kepala saya tuh saya suka ajak ngobrol. Hey, kamu tuh baik-baik aja, kamu tuh sehat-sehat aja, lambung kamu baik-baik aja, naiknya asam lambung kamu tuh wajar, gak ada masalah gitu, biasa aja, nanti juga sembuh lagi. Dari bayi pun kamu mual, muntah, begah tuh sering, dari kecil, biasa aja, sehat sampai hari ini. Nah, itu tuh terus ya, terus saya ulang-ulang gitu ya, bahkan keseharian saya tuh begitu gitu ya. Jadi ketika misalnya saya lagi ngobrol sama teman-teman saya misalnya tiba-tiba teng gitu ya, ada pikiran itu, saya langsung enggak, kamu jahat, kamu bohong, kamu penipu gitu. Saya suka bilang gitu. Atau enggak, kalau misalnya sudah sangat parah dan susah untuk sekali saya kontrol, saya itu suka nyubit diri saya sendiri gitu ya. Jadi misalnya nyubit atau enggak megang kepala gini, gitu. Kamu tuh sehat, kamu tuh gak apa-apa gitu. Gitu teman-teman. Jadi sampai sampai semuanya itu mereda gitu, dan saya lakukan tarik napas gitu ya, buang. Nah, itu saya lakukan 3 kali gitu ya. Tarik napasnya seperti ini gitu, jadi sedikit tenang, saya ulangi sampai 5 kali gitu ya, 5 atau 6 kali. Sudah saya tenang, saya jalan lagi. Oke, kamu baik-baik aja, kamu aman-aman aja, terus gitu. Itu sepanjang hari diulang kalau misalnya memang pikiran kita memang lagi berat banget gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kemudian yang selanjutnya, nah ini yang penting ya. Jadi kuatkan terus di dalam diri ini bahwasanya kita tuh sehat gitu ya, dan pikiran kita itu tidak selamanya benar gitu ya. Nah, kadang saya tuh dulu terjebaknya gini, prasangka Allah tuh sama dengan prasangka hambanya gitu. Nah, itu tuh saya, jangan-jangan prasangka aku mau meninggal nih, jangan-jangan bener nih, ini pertanda nih gitu ya. Selalu jadi itu terus yang diinikan gitu ya, itu terus yang dikuatkan. Akhirnya saya rubah gitu ya. Saya bilang gini, saya punya anak kecil, Allah gak mungkin zolim sama anak saya. Anak saya butuh saya, dan saya pasti sembuh. Saya rubah gitu ya. Saya memang betul ya, prasangka Allah sama dengan prasangka hambanya, tapi saya rubah pola pikir saya waktu itu.
ke fokus yang lain gitu ya, ke fokus yang lain, sehingga itu tuh jadi penguat gitu ya. Ketika saya down, saya ingat anak-anak, lihat anak-anak lagi main, ingat anak-anak lagi rewel, nanti kalau nggak ada saya sama siapa gitu ya. Jadi diputus gitu ya, diputus agar pikiran negatifnya itu tidak menguat dan tidak berlanjut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak putus pikiran negatif itu, misalnya dengan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif, tidak misalnya ketika ada pikiran negatif kita tidak sadar, oh iya ini hanya pikiran negatif, sudah gak apa-apa gitu. Nah itu tidak memutus itu, maka episode yang selanjutnya itu kita akan semakin terpuruk gitu. Terpuruknya ini adalah wah jangan-jangan iya nih, ya sudahlah kalau udah begini, ya udahlah gitu ya, memang udah jalannya seperti ini, ya sudah. Itu semakin episode kehidupannya itu semakin terpuruk, semakin down, semakin turun, semakin hilang percaya diri, semakin putus asa. Itu makin pikiran negatifnya awet dalam diri kita, dan saya jamin tidak akan pernah sembuh kalau kita masih terjebak di titik itu, teman-teman. Saya merasakan apa yang mungkin sekarang teman-teman rasakan. Berat memang, ya saya yakini itu berat banget teman-teman, karena saya juga merasakannya. Tapi jangan pernah kalian putus asa satu titik pun, karena ketika kita putus asa, setan suka. Karena kita putus asa, pikiran akan menjebak kita terus sepanjang harinya, seperti itu teman-teman. Seperti itu. Kemudian setelah kita sadarin, oke, ini hanya pikiran saja dan ini bohong gitu. Saya suka gitu. Terus kemudian setelah sadar, ya udah sabar gitu. Sabar menjalaninya, bahwa saya tuh gini, ketika oke, ini pikiran negatif, sudah nanti juga akan berlalu, dan saya sabarnya tuh gini, saya menganggap bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan ketika saya lulus saya akan mendapatkan pahala yang luar biasa gitu ya, dari pahala sabar itu. Karena jelas ya di dalam Al-Quran pun jelas gitu, bahwa manusia itu akan diuji oleh ketakutan, kekhawatiran, kemiskinan, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sudah jelas dalam Al-Quran, dan saya yakini ke diri saya bahwa mungkin saya itu diuji di titik ketakutan, saya ini mampu diuji di titik kekhawatiran. Allah tuh percaya sama saya, masa saya nggak percaya gitu. Allah juga yakin saya tuh bisa menjalani ini semua gitu. Kok saya gini gitu, kok saya malah putus asa begini sih? Nanti juga akan ada akhirnya. Ujian pasti berlalu dan saya akan sembuh gitu. Dan ketika saya berakhir melewati semua ujian ini, maka saya berhasil, derajat saya naik di hadapan Allah gitu. Nah, saya tuh suka ngomong sama diri saya, suka ngomong sama jadi bahkan ketika misalnya lagi ngasuh, lagi sendiri, lagi kerja gitu, ketika pikiran itu datang, saya suka berhenti sejenak, saya diam, saya ngomong sama diri, ya Allah, atau enggak, Allah, Engkau percaya saya bisa gitu. Allah mengasih ujian ini karena Engkau percaya saya bisa gitu. Nah, maka saya suka bilang, saya tepuk-tepuk dada gitu, hey El, misalnya, kamu tuh bisa, kamu tuh kuat. Allah yang menciptakan kamu percaya sama kamu kalau kamu bisa menghadapi permasalahan ini, bisa melewati ujian ketakutan ini gitu. Kamu tuh bisa, sabar, nanti juga ada hasilnya gitu ya, nanti juga ada akhirnya. Jadi ya udah, plong teman-teman gitu. Ketika kita sudah mengucapkan atau kita sudah menyadari udah di titik yang benar-benar ikhlas, ya sudahlah, nanti juga selesai gitu ya. Saya suka mikir gini, kan saya sebagai pengajar ya teman-teman gitu. Jadi ketika melewati ujian kan keluh kesah dari anak-anak tuh kita dengar ya sebagai guru.
Saya pusing, saya ini, saya gak bisa jawab, gimana jawabannya, gini dan lain sebagainya gitu. Keluhannya banyak banget gitu ya. Nah dari situ saya belajar, oke, saya boleh merengek kepada Allah di setiap saya sholat, di setiap tahajud, dan di setiap kesempatan apapun. Anak-anak aja ujiannya selesai gitu ya, hanya seminggu 2 minggu selesai, dan saya pun pasti gitu, Allah tuh nggak mungkin menguji seseorang itu terus menerus gitu, nggak mungkin, pasti kita tuh akan ada akhirnya, akan ada beresnya gitu ya, dan kita akan bersiap ke ujian yang berikutnya, dan yakin gitu ya kita bisa menghadapi semuanya. Nah gitu teman-teman ya, jalan atau langkah-langkah yang saya lakukan. Terus kemudian yang terakhir, titik penerimaan gitu ya, titik penerimaan terhadap diri. Jadi ketika misalnya kita stres atau misalnya ada kondisi di mana yang menyebabkan kita tuh udah sama kita anxiety misalnya ya, banyak kekhawatiran yang sebenarnya itu tidak kejadian gitu. Terus ditambah misalnya memang ada ujian hidup yang lain misalnya yang sedang kita hadapin, contoh misalnya di keuangan atau misalnya kehilangan dan lain sebagainya. Kita tuh harus menerima dulu gitu, harus menerima bahwa ini adalah ketetapan dari Allah yang harus kita jalanin. Nikmati prosesnya, nikmati jalan dan alur episodenya gitu. Dan yakinkan dalam diri bahwa ujian ini akan selesai dan kita mampu melewati semuanya gitu. Nah itu udah gitu, ketika itu sudah kita berhasil misalnya ya penerimaan, udah pasrah gitu ya. Ketika misalnya mau tidur, kalau saya pribadi saya suka ngobrol dengan diri saya suka bilang, ya Allah, kan gelisah gak bisa tidur gitu, sama sekali gak bisa tidur kan kalau energi lagi naik-naiknya gitu ya. Jadi sepanjang malam tuh gelisah membayangkan sesuatu hal yang memang tidak terjadi gitu. Kesel memang gitu ya, kadang kalau misalnya ini gitu, kalau sekarang bisa ini gitu, kesel ya gitu, ih apa sih ini teh, apa sih maunya pikiran gitu, kesel, marah, pengen marah gitu. Cuman ketika itu saya suka ngajak ngobrol, saya tepuk-tepuk dada, hey, ingat ini tuh ujian, ini tuh dunia tuh tempat ujian. Kadang suka gitu ya teman-teman, saya tuh suka ngingetinnya kayak gitu. Kamu kuat, kamu hebat, kamu tuh tangguh, Allah tuh percaya loh sama kamu gitu ya. Nah itu tuh kadang tanpa sadar gitu ya, ketika misalnya kita lagi gelisah, lagi apa, terus tarik napas, buang napas pelan-pelan gitu ya, tanpa disadarin kadang kita tidur gitu ya, setelah melakukan ritual zikir sebelum tidur gitu ya, doa dan lain sebagainya, minta perlindungan sama Allah, kita ngobrol sama diri kita gitu. Kalau saya pribadi, saya tuh sering merasakan tiba-tiba langsung lep gitu, tidur aja, dan kebangun misalnya di tengah malam ya, saya minum, biasanya ya saya minum air hangat biar lambungnya juga enak biasanya kalau saya gitu ya. Atau enggak, kalau sekarang kadang jarang ya menyediakan air hangat, kadang air dingin aja gitu ya yang saya sediakan, saya minum. Terus misalnya kalau NC lagi naik dan gelisah, ya sudah, saya ngomong lagi, saya bicara lagi sama diri sampai zikir gitu, ya Allah, ini dunia, kalau saya berhasil melewatin ujian ini, maka surga bagi saya gitu. Saya suka gitu, mood booster, lihat anak-anak lagi tidur, ya Allah, mereka mereka butuh kita, butuh ibu gitu. Lihat suami butuh kita, kalau kita gak ada, siapa yang menyiapkan makan gitu. Anak-anak butuh kita, butuh didikan kita tuh madrasah pertama bagi mereka gitu. Suka ngobrol sama diri sendiri, tenang, tiba-tiba tidur lagi gitu. Tapi kalau misalnya
bangunnya misalnya kisaran jam 3, setengah 4 gitu. Kadang saya sudah tidak tidur lagi teman-teman gitu ya. Saya melakukan ritual yang lain gitu. Dan ketika saya ngobrol, curhat gitu sama Allah, rasanya Masya Allah teman-teman, itu luar biasa gitu ya. Walaupun memang di 1 kali 2 kali itu tidak ada ketenangan teman-teman, yang ada baru takut, jangan-jangan gitu ya, pasti itu ada kata jangan-jangan ini tahajud terakhir, jangan-jangan ini permintaan terakhir, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau diikutin tanpa kita putus ya tadi, terus gitu akan selalu seperti itu gitu. Nah, pokoknya bagi teman-teman yang sekarang lagi mengalami anxiety tinggi, bagi teman-teman yang belum bisa keluar dari zona pikiran negatif, tolong segera keluar dengan cara memutus ya, sadar gitu. Sadar bahwa hey, ini hanya pikiran, udah aku ingin keluar gitu. Aku nggak mau tahu. Kalau kamu mau ngomong apa, bodo amat gitu ya. Kalau saya suka bilang gitu, bodo amat gitu ya. Oke, misalnya kita masih tetap takut gitu. Maka saya mah suka kalau nggak makan ngobrol sama anak-anak. Kalau nggak ngobrol sama anak-anak gitu ya, saya baca novel. Pernah teman-teman, saya pernah satu hari tuh baca selesai gitu ya satu novel, dan setelah itu bingung mau ngapain lagi gitu ya. Nah, atau enggak misalnya nonton sesuatu hal yang kamu sukai, nonton yang ngakak-ngakak misalnya gitu ya. Kalau saya dulu suka nonton Tonight Show, saya suka teman-teman gitu ya. Terus kemudian atau misalnya kalian suka drama-drama gitu ya, boleh nonton aja. Itu bisa yang ringan-ringan, yang memang gak terlalu berat dan bisa bikin kalian happy, bisa kalian bahagia gitu. Seiring berjalannya waktu, insya Allah teman-teman, kita bisa sembuh. Dan kita bisa menjadi diri pribadi kita yang baru, yang seger, yang sehat, pikiran kita juga sehat, pikiran juga aman. Jadi kita tuh tidak banyak prasangka buruknya gitu ya, terlebih sama Allah. Kalau anxiety, orang-orang anxiety rata-rata banyak banget, ya Allah, astagfirullah gitu ya, banyak banget prasangka buruk sama Allah. Allah tuh gak sayang, Allah tuh gini dan lain sebagainya gitu teman-teman. Oke, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Bagi teman-teman yang mau berkeluh kesah atau bertanya, boleh silakan bertanya di kolom komentar. Nanti saya jawab ya teman-teman. Pokoknya semangat terus, jangan pernah putus asa. Bismillah, ini semua ujian dan kita bisa keluar dari zona ini. Kita bisa sehat kembali. Oke, semangat, jangan putus asa. Bismillah, kita sehat bersama-sama teman-teman. Mungkin segitu dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita bertemu di next video berikutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa ya, agar saya tetap semangat untuk membuat videonya, tonton, dan saya minta like dan komen dari kalian semua. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.